Langit masih terlihat gelap, matahari belum memancarkan sinarnya di pagi ini. Tepatnya pukul 5 pagi, aku berangkat dari rumah ke kampus. Hari ini aku sengaja bersiap-siap lebih awal dari biasanya. Aku tidak mau datang terlambat lagi ke kampus, karena kampusku sangatlah jauh. Butuh waktu 1 jam lebih, agar bisa sampai di kampus. Aku harus menuju tempat itu dengan naik bus Metro Mini. Namun seperti ada yang berbeda hari ini. Mungkin aku terlalu pagi, sehingga semua terlihat gelap. Ditambah lampu di dalam bus ini kurang terang, sehingga aku tidak dapat melihat jelas orang-orang yang ada di dalam bus ini. Bus ini berjalan dengan perlahan, namun tidak berhenti untuk mencari penumpang lagi. Di perjalanan, tak ada orang yang memperhatikan ke arah jalan atau mengotak-atik HP. Semua terasa diam dan tak bergerak, bahkan juga sang sopir. Semua penumpang terlihat duduk dengan kepala tertunduk. Anehnya, sudah hampir sampai halte dekat kampus, tetapi tidak ada satu orang pun yang turun di sepanjang perjalanan. Sesampai di halte dekat kampus, aku langsung segera turun. Pikiranku menerawang kemana-mana, dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keanehan yang terjadi. Besoknya, aku ingin memastikan apakah hari ini akan sama dengan kemarin, apakah aku akan mengalami kejadian yang sama persis di Metro Mini. Saat aku menaiki Metro Mini tersebut, ternyata hanya ada satu buah kursi yang letaknya paling belakang di pojok kanan, persis seperti kemarin. Hari ini aku mendengar begitu banyak suara. Mulut mereka semua berbicara tanpa berhenti sejenak untuk menghela napas. Namun aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Bahasa mereka terlalu cepat dan berantakan. Sungguh benar-benar aneh dan membuatku merasa pusing. Tiba di halte dekat kampus, aku segera turun. Tak ada satu orang pun yang turun dari Metro Mini tersebut dan suara mereka masih terdengar dari kejauhan. Sudah 2 hari aku merasa ada yang aneh. Hari ini aku naik Metro Mini yang sama dan pada jam yang sama. Tubuhku terasa gemetar. Bulu kudukku tiba-tiba merinding dengan udara yang begitu dingin. Angin menghembus di sekeliling tubuhku. Saat aku memperhatikan sejenak penumpang lain, tidak ada yang aneh. Aku mulai berpikir yang macam-macam tentang mereka. Tiba-tiba terdengar sebuah bunyi seperti ada benda yang jatuh. Pandanganku terhalang, dan seandainya aku tahu bahwa itu adalah biji mata. Aku hanya melihat pria itu melakukan sesuatu dengan matanya. Dan penumpang lain memperhatikan. Suasana menjadi hening, tidak ada lagi percakapan. Bulu kudukku mulai berdiri. Aku memandang ke arah jalan. Sebentar lagi akan tiba di halte dekat kampus. Namun rasa takut mulai timbul, dan perlahan aku menoleh ke arah mereka. Aku sangat terkejut. Mereka semua memandang aku. Halo semuanya. Sepertinya kalian berangkat bersama-sama. Saya turun di halte depan kampus, kalau kalian turun di mana? Mereka saling memandang dalam keheningan. Kemudian salah seorang berbicara. Kami tidak akan turun
dan tidak akan pernah turun untuk selamanya? Kata-katanya sangat mengejutkanku. Perasaanku semakin kuat mengatakan bahwa mereka semua bukan manusia. Kini mereka semakin menatapku dengan tajam, sambil tertawa menakutkan. Aku segera melihat ke arah pintu, aku harus segera keluar. Sepertinya mereka tahu kalau aku mau keluar. Mereka mulai bergerak mendekatiku. Dengan sekuat tenaga, aku berdiri dan melompat dari minimus itu. Aku terduduk di aspal dengan luka lecet di tangan. Metro mini itu terus berjalan hingga tiba-tiba menghilang. Tubuhku terasa kaku, jantungku masih berdegup kencang, pandanganku masih tertuju ke arah depan. Hingga seseorang menyentuh bahuku dan membuatku tersadar. Kenapa kamu duduk di aspal? Ada apa? Aku pun mengisahkan pengalaman naik Metro Mini misterius dari awal, hingga aku menyelamatkan diri dari para penumpangnya yang menyeramkan. Orang itu bercerita 2 minggu yang lalu, pada jam 5 pagi, ada sebuah Metro Mini melaju kencang dan seri, sehingga tidak terkendali. Metro Mini itu akhirnya terbalik dan meledak. Terdengar suara jeritan minta tolong yang menyayat hati. Sisi penumpangnya tewas terpanggang. Oh, tragis sekali. Sepertinya kejadian ini tidak ada dalam berita media sosial. Bapak tahu dari mana ya? Aku adalah saksi saat kejadian itu. Aku mengantuk saat mengemudikan Metro Mini. Rasa panas api yang membakar masih terasa sampai sekarang.